menyampaikan pasca konferensi pers Presiden Negara Federal Republik Papua Barat menyatakan hal yang harus dihubungkan dengan pemerintah Republik Indonesia. Negara Federal Republik Papua Barat telah memenuhi syarat-syarat hukum umum internasional. Persyaratan hukum umum internasional untuk terbentuknya suatu negara baru ada 4, yakni pertama ada rakyat sebagai suatu bangsa yang permanen, kedua ada wilayah hukum yang sah, ketiga ada suatu pemerintahan yang sah, keempat kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara lain. Sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi Montevideo pada tahun 1933 tentang hak-hak dan kewajiban negara secara hukum, pasal 1 ayat 3. Dalam konteks hukum kolonial Belanda, negara Federal Republik Papua Barat telah memenuhi persyaratan itu, yaitu pertama, rakyat. Negara Federal Republik Papua Barat adalah bangsa Papua sesuai Manifesto Politik Kemerdekaan tanggal 19 Oktober tahun 1961 di kota Hollandia, sekarang kota Jayapura. Kedua, wilayah kedaulatan hukum negara Federal Republik Papua Barat adalah mantan wilayah kolonial dari Laos Liguria atau Papua Belanda. Ketiga, terbentuknya pemerintahan negara Federal Republik Papua Barat secara sah tanggal 19 Oktober 2011. Keempat, kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara lain. Hal itu sedang negara Federal Republik Papua Barat lakukan mulai dari negara Indonesia seperti tawaran perundingan lewat proposal tahun 2020 dan ke negara-negara Kepulauan Pasifik serta negara-negara lain. Berdasarkan hal itu, maka negara Federal Republik Papua Barat mengajukan proposal perundingan pengakuan dan peralihan kedaulatan dari pemerintah Indonesia secara damai. Hal-hal yang harus dinegosiasikan antara pihak negara Federal Republik Papua Barat sebagai negara pengganti dan pihak pemerintah Indonesia sebagai negara yang digantikan, di mana negara Federal Republik Papua Barat sebagai negara pengganti dan Republik Indonesia adalah sebagai negara yang akan digantikan perlu menyepakati hal hak dan kewajiban masing-masing pihak seperti diatur dalam Konvensi Wina tentang suksesi negara dalam menghormati perjanjian tahun 1978. Sesuai Konvensi Wina tahun 1978 itu, antara negara Federal Republik Papua Barat dan pemerintah Indonesia perlu membicarakan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hak dan kewajiban dalam berbagai bidang yang harus dipertimbangkan seperti di bidang pertambangan dan perusahaan-perusahaan multinasional, perusahaan-perusahaan lokal nasional Indonesia. Selain itu perlu dibahas bagaimana memindahkan berbagai jenis pajak, royalti, kompensasi dan hal-hal lain yang menjadi hak dari masyarakat Papua Barat yang selama ini diambil oleh pemerintah Indonesia dari pengelolaan sumber daya alam di tanah air Papua Barat. Oleh karena itu, harus ada informasi dan data yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia serta perusahaan-perusahaan dimaksud secara transparan sehingga kita bisa hitung produk domestik bruto atau PDB dan produk domestik neto atau PDN dari pengelolaan sumber daya alam dan juga sumber daya manusia yang ada di tanah air Papua Barat, agar kita dapat mengetahui berapa besar pendapatan kotor dan pendapatan bersih yang terima sebagai anggaran pendapatan dan belanja negara. Contoh kasus dari perdagangan karbon trade, berapa triliun rupiah yang masuk ke APBN
dan berapa yang diterima masyarakat adat pemilik hutan dari wilayah-wilayah seperti contoh Kartens di Timika, wilayah Lawrence di Merauke, wilayah Dilugai di Nabire, wilayah Koja di Membramo, wilayah Cyclone atau Gunung Dokuntoro di Jayapura, dan wilayah Arfak di Manokwari. Dan royalti serta kompensasi dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di tanah air Papua Barat itu juga harus dihitung secara terbuka atau transparan dalam perundingan oleh masing-masing pihak. Dengan demikian kita dapat menghitung secara tepat hak dan kewajiban masing-masing pihak pada saat peralihan administrasi kekuasaan pemerintahan atau kedaulatan. Kemudian kita juga bisa menghitung apa yang harus ditanggung sebagai hak dan kewajiban terhadap masing-masing pihak. Apakah kewajiban-kewajiban harus ditanggung oleh negara Federal Republik Papua Barat sebagai negara pengganti atau ditanggung oleh pemerintah Indonesia sebagai negara yang digantikan. Setelah kita mengetahui produk domestik bruto atau PDB dan produk domestik neto PDN yang masuk dari berbagai hasil sumber daya alam dan sumber daya manusia dari tanah air Papua Barat, maka semuanya akan menjadi jelas dan adil dalam tanggungan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Berita konferensi pers ini dibuat oleh Sekretariat Negara Federal Republik Papua Barat pada tanggal 8 Maret 2022 dan telah disetujui oleh serta disahkan pada tanggal 9 Maret 2022 oleh Presiden Negara Federal Republik Papua Barat, Dr. Yusuf SPD. Jadi dalam konteks ini Presiden lebih menekankan pada sektor sumber daya alam. Salah satu contoh saja itu tentang carbon free. Itu uang tanpa beringat dari 6 titik hutan lindung di tanah Papua. Kasih contoh saja seperti di Gunung Koja, hutan lindung Koja di Membramo. Data yang kami peroleh dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 1 tahun itu dia menghasilkan 27 triliun. Itu baru Gunung Koja. Ini perdagangan oksigen atau karbon, oksigen, CO2 yang digunakan oleh negara-negara Indonesia di seluruh dunia. Satu gunung saja itu gunung yang bisa diurutkan urutan kelima itu 27 triliun setiap tahun. Jadi sumber datanya dari teman-teman di lingkungan hidup yang ada di Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Belum lagi Kartes itu lagi dia urutan 1. Urutan 2 itu adalah Bilugai, Nabire. Urutan 3 itu apa itu? Taman Flores di Merauke. Urutan 4 itu Koja di Membramo. Urutan 5 Cyclone dan urutan 6 di Manokwari. Ini satu sumber. Makanya Presiden dalam hal ini hanya menyampaikan secara kualitatif bahwa apakah Indonesia membuka diri untuk itu. Kami juga punya pengacara hukum internasional dan data-data ini sudah dikelola oleh acara kita. Oleh karena itu kami minta dan tegas kepada pemerintah kita segera buka diri untuk membahas perundingan. Karena ini salah satu. Ada 4 hal yang penting. Yang pertama adalah penduduk. Kemarin kita sudah bahas. Dan suatu buku yang kita gambarkan pada 6 juta, kurang lebih 6 juta orang. Dan wilayah ini tidak seperti Timor Leste. Yang orang bisa lari ke sebelah. Tanah Papua beda. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang syarat hukum internasional itu kami sudah penuhi lewat Kongres 3. Di mana sudah diumumkan deklarasi sebagai suatu bangsa secara sepihak. Yang ketiga, kami umumkan
tentang sumber daya alam. Dan hari ini itu hanya bersifat kualitatif. Bersifat kualitatif, Presiden sampaikan. Tapi nanti pada pertemuan berikut, kami akan sampaikan secara diumumkan, secara kuantitatif. Kami sudah punya data. Data pun kami peroleh dari kementerian-kementerian yang ada di Republik Indonesia. Dan juga dari para donatur asing. Jadi untuk itu, dalam kesempatan kami selalu tegaskan segera pemerintah Republik Indonesia buka diri untuk dan terakhir akan kami bicara tentang sumber daya manusia sebagai penyelenggara pemerintah negara federal Republik Indonesia. Ada 4 hal ini yang perlu dikatakan. Kami sudah siapkan. Tapi yang pertama kami minta supaya pemerintah Indonesia segera membahas. Dan kami sudah awali sejak tahun 2015 melalui Menteri Pertahanan. Dan kami pulang kami ditangkap. Sudah keluar di koran kemarin sudah. Jadi itu yang hari ini kami bisa sampaikan hanya bersifat kualitatif dengan salah satu contoh itu tentang carbon trade. Ini uang yang masuk tanpa keringat, tidak ada kita kerja. Orang jaga hutan saya tidak dikasih uangnya, terus bagaimana orang Jakarta mau enakin apa uang itu? Ya toh? Belum kami bicara tentang repot, belum lain-lain, belum gali tanah. Kehutanan itu menghasil penyumbang dana terbesar dari Papua untuk BPJS. Tahun 2000, kami punya data tahun 2000 itu, setiap tahun kehutanan itu menyumbang ke pusat 50 triliun. Belum ikutannya rotan, gaharu dan segala macam. Buat kayunya saya. Jadi kami juga sudah siapkan data secara kuantitatif. Berapa nilai proyeksi kami tentang dari sumber daya migas maupun non-migas, dana hibah dan pajak, PPH dan PPN kita sudah siapkan dan kami akan mengumumkan. Tapi hari ini Presiden minta kami mengumumkan secara kualitatif dan pemerintah mau mendengar itu. Ketentuan perlindungannya apa? Perlindungannya ketentuan orang sampaikan itu terhadap negara. Apakah negara melakukan perlindungan terhadap NRSPP atau ada pihak-pihak lain? Karena kita tahu kan di Papua banyak kelompok. Iya, kelompok siapapun. Tapi yang bisa bicara negara lain hanya negara. Kelompok tidak bisa bicara. Kelompok tidak ngomongkan begini. Dasar apa dikelompokkan? Itu sudah termuat dalam proposal ini yang sudah disampaikan oleh dan ini sudah sampai ke PBB. Seluruh pihak sudah pegang. Fiji juga kemarin ada setia. Bukan setia, tidak bicara. Kita belum dapat kabar. Ya, belum dapat. Iya, karena memang tadi sempat saya baca Pak Presiden dia menyetujui untuk berdialog dengan kelompok lain. Kelompok mereka dialog dalam konteks dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Konteksnya itu berdialog di dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Silakan kelompok mana saja. Karena kelompok tidak bisa bicara dengan negara. Kelompok dalam pengertiannya adalah sebuah kelompok-kelompok yang dia bukan sebuah negara, tapi dia mau ingin mencapai sesuatu dalam negara itu. Sehingga pemerintah harus membuka diri untuk berdialog. Itu kita yang namanya dialog. Tapi perundingan itu hanya ada antar negara. Dan difasilitasi oleh sebuah pihak ketiga negara ketiga. Itu ada di NRPP. Kita apa ini? Yang ketiga, kapan saja saksi buta. Ya toh? Ya. Dan dia tahu dapat izin dari pemerintah Indonesia untuk melaksanakan. Silakan saja. Presiden bukan bilang, tapi Presiden sudah tahu potensi ini. Dia tidak lari kemana-mana. Mungkin ada waktu yang disampaikan kepada pemerintah dalam waktu dekat atau seperti apa? Iya, Presiden sudah mengirim tahun 2021. Presiden sudah buat surat pamit go internasional. Ya toh? Tapi sebagai Ketua Dewan Nasional Papua dan sebagai wakil rakyat, saya beritahu Presiden bagaimana kita bicara soal kemanusiaan, menyelamatkan orang di tanah Papua. Ya toh?
Kemarin 80 orang saja dia apa Ukraina. Indonesia dan pasukan khusus mencoba menyelamatkan itu keluar. Mau sampai Jakarta, pakainya 6 juta lebih. Kalau mengalir kemana? Kenapa harus bicara ini fakta? Karena akan terjadi. Apakah ini artinya negara federal memanfaatkan tentang sumber daya alam yang dimiliki di tanah Papua sebagai modal untuk ketika negara ini terbentuk, dia berjalan seperti itu? Ya, yang pertama bahwa ini yang selama ini sedang dikelola oleh Republik Indonesia dan nantinya lewat perundingan, ya toh? Kami akan bicara, karena itu hak kami. Kok selama ini kelola itu ke siapa ke kami? Contoh saja, APBD Provinsi Kepulauan Papua Barat berkisar 50 triliun per tahun, sedang penghasilan yang diambil lewat sumber daya alam itu kan sudah itu ratusan triliun baru bilang lagi provinsi termiskin di Republik ini Papua dan Papua Barat. Apanya yang miskin? Bukan punya uang lebih banyak kok. Nanti akan kami sampaikan, umumkan pada saat secara kompetitif. Kalau ini kuantitatif kami akan umumkan berapa dari sektor non migas, hibah, PPN, PPH yang ada dalam dokumen Republik Indonesia di tanah Papua yang selama ini dirahasiakan. Kami akan buka. Dan kalau itu sampai terjadi, dan Indonesia tidak akan buka diri, maka yang terjadi adalah ini masalah ini akan dibawa ke Mahkamah Hukum Internasional. Kami sudah berpikir. Dan ini masih arti yang baik yang meminta Indonesia. Jadi nanti kami akan umumkan secara kuantitatif dalam waktu yang tidak lama. Data sudah ada. Presiden kemarin kami sudah negosiasi, kita sampaikan secara kualitatif. Sekarang tidak usah buka-bukaan dulu. Kita berani buka-bukaan kalau di perundingan mau. Kalau tidak mau buka diri untuk perundingan, kami buka-bukaan karena kami belum negara hukum internasional. Ini yang betul kualitatif atau kuantitatif? Sekarang. Yang sekarang kualitatif, tidak ada angka toh. Hanya dalam bentuk ya, berarti kuantitatif. Kuantitatifnya nanti kami umumkan. Kalau kualitatif itu disampaikan dasar. Itu cuma bicara saja. Ini sumber daya alamnya seperti ini. Kuantitatif berarti. Kuantitatif. Besar ya? Jumlah. Kalau kualitatif berarti angka ke dalam. Ya mungkin menurut Ya, presiden kita balik sih kan. Kita tadi diumumkan. Ya sudah, nanti dibalikan. Jadi secara kualitatif itu kan sudah nanti kami sampaikan. Sehingga ya itu sebenarnya begini, itu rahasia negara yang kami menjaga etika itu dari sisi etika itu. Jadi kalau yang kualitatif sudah siap, itu diumumkan, bukan disampaikan, diumumkan. Berarti begini, kita sepakati saja dulu, karena di dalam rilis ini memang tuan orang tidak menyebutkan angka. Berarti memang dia bukan kuantitatif. Cuma salah satu saja. Ya, salah satu. Dia menunjukkan garis besar. Ya, garis besar saja. Jadi memang dapat disimpulkan bahwa ini. Kami sudah tahu data itu ada. Ya. Kami tidak mau. Kali ini kami melepas ini, silakan diberikan. Ini juga bukan kami saja, tapi kita punya pakar-pakar ekonomi orang Papua seluruh atau pikir. Apa kita mau diatur oleh republik lain? Jadi kita boleh kita bukan karena orang asli di sini. Siap. Jadi keketuaan intinya nanti kita memakai data press release yang keketuaan orang punya. Ya. Kemudian Tuan punya pendapat lain yang lainnya nanti kita coba tambahkan saja. Tapi pada hakikatnya kita sepakati bahwa ini kita masih minta supaya ada perundingan kualitatif karena tidak menyebutkan tentang angka. Clear ya? Karena di dalam kan tidak ada toh. Ini kan hanya menyebut moja, cycle, Ah. terus itu berarti kuantitatif. Itu kuali. itu
jumlah ini tempat-tempatnya. Nah, Kalau bicara nanti ke dalam itu kuantitatif, itu angka. Dalam Dojo itu ada angka sekian. Itu kuantitatif. Kualitatif. Kualitatif. Kuantitatif itu hanya menyebut potensinya saja. Tapi angka berarti kualitas. Oke, kita sepakati. Karena kualitas, kuantitatif itu kualitas dan Kuantitatif. angka. Kalau kuantitatif hanya jumlah saja. Oke, nanti kita ribut barang itu. Tidak, semua kita sepakati aja, kita clear. Sudah, ini kan Clear ya? Ini kan sudah koreksi. Siap. Karena beliau kasih tahu begini kan, kalau ada pandangan. Ini dengan adanya SDA ini, apakah ini akan menjadi bargaining bagi negara federal, bagi harga tawar bahwa ini kalian punya, kalian harus bertanggung jawab karena sudah pakai Itu jelas, itu akan dibahas dalam perundingan. Belanda dan Indonesia berunding selama 3 kali dalam perundingan untuk di Den Haag itu selama 3 bulan. Karena apa? Ada bagian-bagian yang harus disepakati bersama. Pada saat itu yang terjadi adalah Indonesia harus bayar Belanda itu 4,3 miliar US. Ya toh? Tapi ini nanti bisa terbalik. Karena sekian puluh tahun kekelola sumber daya alam. Ya toh? Semuanya. Tugas kita kalau betul-betul dari Indonesia sekian puluh triliun. Ya toh? Ini soal. Jadi presiden lebih tekankan mari kita bicara sama. Barang ada data kita ada. Dan data itu pun ambil dari Komora. Berarti 4,3 apa? Miliar gulden. Oh, miliar ya. Itu Indonesia harus bayar Belanda waktu di pertemuan apa tuh? Perundingan Den Haag. Tahun 49. Dari kemarin Pak Presiden bilang begini, kalau kita mau barang itu 10, selama itu kasih 5, berarti dalam perundingan itu harus kembalikan 5 itu. Ya kan? Jadi jari begini ya, kita kembalikan 5. Oke. 1245 ya? 49. 1249. 49. Di Den Haag, Belanda. Tanggal 27 Desember. Papua yang dikeluarkan. Papua dikeluarkan dan Indonesia bayar 4, kembalikan uang Belanda itu 4,3 miliar gulden. Di Den Haag, di saku kampung halaman. Oke. Tuan ini jadi pegang berkas. Ini. Ya, ini dia. Saudara terdapat foto. Maju sedikit ya. Iya. Tahan.